Selamat malam pemirsa, kontestasi demokrasi boleh jadi menghasilkan kebisingan yang membuat kita disorientasi. Emosi dan gengsi membuat kita lupa berbagai hal penting yang dibutuhkan oleh negeri ini. Perhatian kita tersita oleh berbagai sepak terjang politisi yang sibuk tebar pesona. Program Visi Negarawan hadir spesial malam hari ini sebagai bagian dari selebrasi Pesta Demokrasi. Selama 90 menit ke depan, sejumlah cendekia dan tokoh luar biasa duduk bersama untuk membahas persoalan bangsa. Bukan dari sudut pandang kepentingan kelompok ataupun golongan, namun berdasarkan semangat kebangsaan. Tema diskusi kita malam hari ini adalah legitimasi kekuasaan. Gus Dur sudah mewanti-wanti pemilu damai tanpa jujur dan adil hanyalah ilusi. Lalu apakah menggelar pemilu sudah membuat negara kita sah menjadi negara demokrasi? Dan apakah pemilu serentak 2024 mampu memberi legitimasi bagi pemerintahan mendatang? Tokoh bangsa Surya Paloh mengingatkan pemilu yang tidak jurdil akan memicu pertentangan di tengah masyarakat. Dan pemirsa, di era kerajaan Nusantara, legitimasi penguasa berasal dari wahyu sang kuasa. Dalam sistem pemerintahan republik, legitimasi itu bersumber dari dukungan publik. Mandat kekuasaan dalam pemerintahan republik diperoleh melalui kontestasi demokrasi. Sehingga muncul ungkapan suara rakyat, suara Tuhan. Itu artinya legitimasi pemilu menentukan legitimasi penyelenggaraan dan pengelolaan negara. Legitimasi adalah pengakuan sebuah prasyarat legal untuk menggunakan kekuasaan. Pada paruh pertama diskusi Visi Negarawan malam hari ini, kami menghadirkan Guru Besar Antropologi Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, kemudian juga cendekiawan kebangsaan Sukidi, PhD. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Vera. Apa kabar? Baik Mbak Vera. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Institusi-institusi pemerintahan ini yang memang sumpah dan jabatannya untuk apa? Menjaga rakyat. Ya rakyat. Nggak ada dia bilang menjaga kelompok, menjaga partai A, menjaga nomor urut nomor sekian supaya menang di pemilu. Perintahkan semua pelaksana tugas bupati-bupati, wali kota, kepala desa, atur KPU, menangkan. Ini calon ya, harus menang. Awas kalau nggak menang kamu. Saya cari-cari masalah kamu. Kamu mau ditangkap. Ini yang kita tentang. Ya, kita akan mulai diskusi. Bapak-bapak, kita tahu bahwa legitimasi pemilu ini tengah hangat diperbincangkan begitu ya, di tengah kondisi pemilu 2024 yang saat ini diwarnai dengan berbagai macam dugaan kecurangan. Nah, pertanyaan kemudian, apakah menggelar pemilu itu sudah otomatis sudah membuat Indonesia sebagai negara demokrasi yang sah sebetulnya? Ke Pak Sukidi dulu. Pemilu ini sebenarnya bukan menandai pesta demokrasi, tapi pemilu ini adalah lonceng kematian demokrasi. Kematian demokrasi itu ditandai dengan pendekatan kekuasaan yang begitu vulgar dan brutal. Kita ingat kembali impian Republik Demokratis yang diletakkan oleh Bung Hatta. Kenapa Republik Demokratis itu diikat dengan hukum? Karena Bung Hatta seperti halnya para pendiri Republik Amerika sadar betul bahwa kekuasaan itu harus dibatasi dengan hukum. Tanpa dibatasi dengan hukum, tirani kekuasaan akan menjelma menjadi monster bagi rakyatnya. Karena itu, apa yang sebenarnya terjadi menjelang pemilu adalah bagian dari apa yang oleh Profesor Harvard Law School, Profesor Mark disebut sebagai constitutional hardball. Jadi pendekatan kekuasaan menggunakan jalur konstitusional secara agresif dan brutal demi kekuasaan. Itulah yang sebabnya mengapa pemilu ini menandai kematian demokrasi karena hukum, supremasi hukum itu ditelikung dengan pendekatan kekuasaan melalui eksploitasi konstitusi secara brutal dan agresif. Itu pertama. Jadi menghalalkan segala cara begitu ya? Betul. Jadi menghalalkan segala cara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyaksikan bahwa pemilu ini tidak menghadirkan apa yang oleh Profesor Stephen Lewitsky di Harvard sebagai mutual toleration. Jadi ketiadaan toleransi timbal balik. Yang terjadi adalah politik of fear, politik ketakutan dan politik intimidasi itu dicengkramkan kepada pesaing politik
Jadi hukum di sini dipakai untuk menekan persaingan politik dan sekaligus untuk menahan mereka yang berada dalam kekuasaan. Oke. Dengan menjadikan mereka sebagai tahanan politik, maka mereka kehilangan kebebasan. Orang yang kehilangan kebebasan itu adalah budak. Budak itu adalah orang yang kehilangan kebebasan dan itu adalah serendah-rendahnya manusia. Karena itu kita harus mengembalikan kebebasan ini dengan menuntut kembali bahwa kebebasan itu bukan pemberian dari negara, tapi kebebasan itu adalah the greatest gift. Itu bagian hak natural yang melekat pada diri kita. Karena itu orang yang menggadaikan kebebasan demi kekuasaan, maka dia telah jatuh pada serendah-rendahnya manusia. Oke. Nah, apakah Pak Aji juga sependapat dengan Pak Sukidi bahwa tadi dikatakan demokrasi ini sudah mati, walaupun pemilu diselenggarakan tidak serta-merta, tidak secara otomatis bahwa demokrasi itu secara sah kemudian dilaksanakan? Ya, begini, kalau kita bicara legitimasi itu kan ada beberapa dimensinya ya. Dari sisi legitimasi politik ya salah satunya melalui pemilu ya, salah satunya. Dan tentu saja kalau kemudian yang kita peroleh adalah suatu pemilu yang bersih, ada green election, green politics, mungkin secara politik itu juga akan makin secara politik ya, legitimasi akan makin kuat. Tapi di sisi lain kita juga bicara bahwa legitimasi itu ada dua aspek yang lain, legitimasi sosial dan legitimasi kultural. Ya. Nah, buat saya di legitimasi sosial itu kita bisa lihat ya, kalau legitimasi sosial kita biasa bicara tercermin dari perilaku menanggapi hasil pemilu misalnya ya. Ada yang menolak dan bentuk-bentuk penolakannya seperti apa, ada yang menerima, lalu kemudian diskurs muncul ya, menerima dan menolak. Nah, di antara menerima dan menolak ini muncul sebenarnya kalau saya mau sampaikan konsep yang berikutnya yaitu legitimasi kultural, legitimasi budaya. Ini terkait apakah pemilu ini berikut hasil-hasilnya, prosedur dan hasilnya itu masuk akal dari orang atau tidak, ya masuk nalar atau tidak. Nah, nalar, kultur ini yang menjadikan ya. Bagaimana cara kita melihat ini masuk akal nggak sih, masuk nalar atau enggak? Nah itu nalar, logik itulah yang kemudian masuk ke dalam definisi atau cakupan dari legitimasi kultural. Oke, Mungkin artinya bahwa ya, legitimasi politik dan terpenuhinya legal formal itu belum cukup menjadi pilar kekuasaan itu sendiri. itu dia yang saya maksud ya. Mungkin legitimasi politiknya kuat, tapi legitimasi kulturalnya tidak masuk akal mereka. Itu mungkin kemudian akan dalam konteks sosial acceptance dan penolakannya tinggi. Saya nyambung. Iya, boleh silakan. Saya kira pemilu yang dihasilkan dari politik yang kotor dan curang itu menghasilkan legitimasi politik yang rendah. Rendah sekali. Karena legitimasi politik yang rendah, maka pemerintahan yang terpilih itu ditandai dengan kepercayaan yang rendah. Dan ini mengkhawatirkan sekali karena apa? Karena demokrasi itu tidak hanya soal aturan, soal hukum, tapi juga soal trust. Trust dari civic life, dari kehidupan masyarakat sipil yang punya kepercayaan kepada pemerintah dan kepada satu sama lain. Karena itu negara-negara maju dimanapun itu ditandai dengan high trust society. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Karena itu kalau pemilu ini mempertontonkan satu praktek kecurangan, praktek yang kotor, maka sebenarnya tidak ada yang diwariskan pada generasi muda kecuali praktek-praktek kekuasaan yang tiranik itu sendiri. Kekuasaan yang tiranik itu sangat menodai impian republik yang didirikan oleh ibu dan para bangsa dengan spirit integritas, dengan spirit kejujuran, dengan spirit nilai yang membentuk kita sebagai bangsa, nilai gotong royong, nilai tenggang rasa, nilai persatuan, itu yang mestinya mengikat kita sebagai bangsa. Nah, semua itu ditelikung dengan praktek kekuasaan yang tiranik yang mengabaikan norma, etika, dan nilai luhur bangsa, sehingga kita menjadi bangsa tanpa jiwa, nation without soul, bangsa tanpa karakter, nation without karakter. Oke, tapi soal legitimasi ini apakah dipahami oleh semua kalangan, semua elemen masyarakat kita, ataukah hanya sebetulnya berpendidikan menengah ke atas saja? Ingat, republik ini didirikan oleh kaum intelektual. Karena itu yang berpikir untuk ini adalah kaum intelektual. Dan tugas kaum intelektual adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya legitimasi ini. Kalau legitimasi politik
sandarkan pada pemilu yang kotor, maka kita tidak bisa mewariskan apapun kepada generasi yang akan datang tentang pentingnya penyelenggaraan republik yang bersih, terbebas dari nepotisme. Hari-hari ini nepotisme justru dipertontonkan secara vulgar dan dirayakan secara gegap gempita. Dan ini sebenarnya bagian dari pengkhianatan kita terhadap amanah reformasi. Karena itu sebenarnya pemilu ini menandai bahwa kita kembali ke era Orde Baru, era otoritarianisme, dan kita sedih sekali karena kita tidak mampu bergerak jauh sebagai bangsa untuk membangun suatu peradaban yang luhur. Iya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, lalu bagaimana nasib produk pemilu jika laporan kecurangan ini terus terjadi begitu ya, mewarnai di pemilu 2024 ini. Tapi dijawab nanti Bapak usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.